dari 2000 batang ini satu pun nggak ada yang kena. Iya, Gemini. bisa kita lihat nggak ada yang kena virus Gemini memang di sini. Kalau anu nampak kuning dia. Iya. Seperti itu. Kak, sahabat penyuluh pertanian media ingin tahu nih, kalau ngatasi anu apa kayak virus nih, apa sih yang dipakai gitu? Nah, rahasia. Kalau untuk mengatasi virus itu Halo sahabat penyuluh pertanian media dimanapun berada, jumpa lagi. Hari ini kita kembali lagi di kelompok tani Mas Baryo atau Mesembo Melon Semongko Lombok. Nih udah samaan nih bajunya nih, udah samaan. Jadi pada episode yang dulu kita bahas masalah persiapan tanam ya, persiapan tanam cabenya Mas Baryo nih. Waktu itu belum ada tanamannya, masih bolongin mulsa. Dengan bedengan datar. Sekarang bedengannya udah bisa kita lihat nih, tanamannya ini udah kurang lebih 75 hari. Ya, 1 mingguan lagi nih panen nih. Ayo ikuti kita. Ikuti. Nah, jadi bisa kita lihat nih. Ini cabenya sekarang sudah seperti ini. Ya, udah bisa kita lihat ini mulai. Nah, coba bisa kita lihat ini mulai merah-merah. Ini udah lagi panen nih. 1 minggu lagi udah mulai panen ini. Cabenya udah menampakkan. Nah, ini udah mulai tua, udah mulai. Kalau bahasa wilayah barat sana nih, kalau cabai udah hitam-hitam tuh bahasanya tumoke. Nah, tumoke itu bentar lagi matang. Jadi ini penampakannya kita kawal terus, kita lihat terus bahwa waktu itu kan masih ya Mas Baryo ya. Baru masang mulsa, baru ngelobangin. Nah, sekarang udah seperti ini. Dari 2000 ini hasil bedengan datar yang kemarin. Hasil bedengan datar kemarin, dan pastinya itu tadi mulsanya nggak sekali pakai, tapi 2, 3 bahkan 4 kali pakai nanti mulsanya. Ini tanpa nanti cabut kalau musim cabenya habis, cabut ganti tanaman lain. Nah, seperti itu. Ini dari 2000 titik tanam ya. Ini pastinya harga sekarang ini yang sangat menarik itu kalau bagi petani adalah namanya untung ya. Kalau nggak untung nggak usah nanam ya kan. Pastinya dengan nanam cabai ini pasti ingin untung, apalagi harga sekarang tahu kan, harga sekarang untuk di pasaran itu kurang lebih hampir 50-an ya. Kalau di pasar 50-60 yang bagus tuh di pasar. Kalau di harga petani cabainya itu kurang lebih di 40 ribuan. Nah, kalau seminggu lagi Mas Baryo panen ini dapat harga masih di kisaran 40-an. Kalau sekali panen nih, kita ngomongin nggak usah banyak nih, sekali panen. Kalau sekali panen dari 2000 titik tanam nih, perkiraan sekali ngangkat panen pertama nih berapa? Kalau estimasi panen cabai ya, panen itu cabai kan biasanya bertahap. Iya, bertahap. Itu biasanya puncak panen paling tinggi itu di panen ke 7, ke 8, 9. 7, 8, 9 itu di bunga terakhir ya, menjelang bunga terakhir yang gelombang pertama ya. Nanti dia turun lagi. Turun lagi nyampe antara 12 sampai 15 kali panen, habis baru dia nunggu bunga berikutnya. Bunga berikutnya. Ini jadi ini salah satu kunci ya. Kita dalam berbudidaya itu kan mencari untung. Mencari untung. Jadi pintar-pintar petani memprediksi kira-kira komoditas apa nanti yang harganya masuk, harganya yang lebih bagus ya. Makanya dari 3 komoditas andalan, melon, semangka, lombok, karena kita prediksi di bulan Desember Januari ini harga bagus, yang tinggi, makanya kita tanamnya cabai. Kita tanam ditanamnya cabai di Mesembo ini ya. Jadi ini bisa kita lihat ya, sahabat penyuluh pertanian media bisa lihat ya kondisi tanamannya. Ini paritas lokal Lampung ya, seperti yang kita bahas di video part 1 atau episode 1. Nah, kurang lebih sekitar 75 harian yang lalu. Pastinya sahabat penyuluh pertanian media kalau udah lihat tanaman, lihat kamera tanaman udah amsyong, udah cincai kayak gini nih. Wow, ini tinggal menjaga dan menikmati hasil. Tinggal menjaga serta menikmati hasil. Boleh katakan demikian, karena kita boleh dibilang harga depan mata ini sudah nampak di depan mata. Sekarang harga cabai lagi wow-wownya. Lagi wow gitu. Nah, tips selain dari ini kan tadi udah disampaikan ya, tipsnya yaitu pandai-pandai memprediksi peluang harga.
ya pastinya peluang harga. Nah itu dalam menentukan. Nah ini bagi sarannya Mas Baryo nih untuk para pemula gitu atau para petani cabai dimanapun berada. Nah ada saran nggak gitu? Misalnya, oh biasanya yang jadi momok nih, yang jadi momok di budidaya cabai ini apa aja? Misalnya yang sangat jadi momok dan bagaimana cara ngatasinnya? Itu. Jadi intinya dalam berbudidaya itu yang pertama harus rajin, kemudian harus disiplin. Itu aja. Yang ketiga nanti Mas Bejonya mengikuti. Bejonya yang mengikuti. Jadi kalau masalah untuk hama itu kita cari bibit yang lebih tahan baik hama maupun penyakit. Jadi kita pilih yang itu. Setidaknya kita bisa meminimalkan pengeluaran pestisida. Seperti ini. Mengapa kita pilih varietas lokal gitu ya? Karena dia lebih tahan OPT virus. Ya, lebih tahan virus ya, lebih tahan virus kan? Gemini ya. Makanya dari 2000 batang ini satu pun nggak ada yang kena. Iya, bisa kita lihat nggak ada yang kena virus Gemini memang di sini. Kalau nampak kuning dia. Iya. Seperti itu. Kalau ini kan semuanya hijau. Nah ini rahasianya berarti di paritas ya. Salah satunya. Nah salah duanya ini. Nah ini kadang-kadang Kak sahabat penyuluh pertanian media ingin tahu nih. Kalau ngatasi virus nih apa sih yang dipakai gitu, nah rahasia. Kalau untuk mengatasi virus itu sampai saat ini seperti yang kita ketahui itu belum ada. Jadi tapi nyegah mungkin pencegahan. Nyegahnya karena virus itu kan ada vektornya, ada pembawa. Jadi vektornya itu yang kita kendalikan. Nah biasanya kan dibawa sama trip kadang trip semut ya yang bawa sebagai vektor atau sebagai medianya sejenis kutu-kutuan. Iya. Jadi hama yang menyerap dari vektornya yang kita atasi ya. Itu yang kita kendalikan. Nah, jadi itu sahabat penyuluh pertanian. Bagaimana ngatasi virus nggak bisa kalau sudah terserang memang susah, nggak bisa dikendalikan, tapi mencegahnya bisa. Cegahnya gimana? Dari vektornya itu tadi. Nah, kalau pencegah vektornya ya kita tanya lagi nih, serangan pertanyaan ini banyak nih. Pencegahan vektornya ini. Vektornya ini ada trip di situ. Nah, gimana nih ngatasinnya? Nah, jadi dalam penggunaan pestisida kita harus bijak ya. Jadi jangan dikasih tahu petani lain mungkin pakai ini. Jadi biasanya yang kita lakukan itu kita pilih pestisida yang harganya paling murah. Kalau yang murah itu nggak mempan, baru naik lagi. Karena kalau kita langsung pakai yang langsung yang mahal tinggi, itu kalau itu sudah nggak mempan karena dia sudah resisten, itu sudah angkat tangan gitu. Angkat tangan. Jadi itu untuk pengendalian yang terakhir. Yang paling mahal yang terakhir jadi. Nah ini clue, cuman ini nggak terbuka nih memang ini, tapi clue-nya kita dikasih nih. Clue-nya dikasih untuk mengatasi virus Gemini, kita bunuh vektornya. Kita kendalikan vektornya. Gimana cara mengendalikan vektor? Vektornya biasanya kan diawali sama kutu-kutuan nih. Ya, kutu-kutuan bagaimana cara ngatasi? Pakai obat apa sih gitu kan? Pakai obat yang paling harganya paling murah dulu. Dari yang murah. Yang paling murah dulu. Kalau murah nggak mempan baru. Nah, yang jadi pertanyaan kalau beli nanti kebanyakan nih dari murah, mempan, sedang nih. Biasanya berbagi aja salah satu bahan aktif deh, bahan aktif aja. Jadi kita nggak usah sebut merek dagang. Tapi ini berbagi bahan aktif untuk sahabat penyuluh pertanian media wabil khusus nih. Biasanya yang digunakan untuk bunuh, katanya untuk mengendalikan si kutu-kutuan ini, apa bahan aktif yang biasa dipakai nih? Ini dapat ya clue-nya. Jadi yang barusan ada ya. Jadi untuk mengatasi kutu-kutuan kita dikasih clue nih, bahan aktif nih, fipronil sama imidacloprid. Cari aja fipronil sama imidacloprid ya. Nah, itu rahasia untuk mengatasi itu bukan rahasia ya. Ya kan yang rahasia yang ada di sini ya, gitu. Jadi kita nggak mau merek dagang gitu, tapi yang digugakan salah satunya itu dua bahan aktif. Dari dua bahan itu juga antara sistemik dengan kontak. Nah, imidacloprid itu kontak, ya yang itu. Tapi nggak dicampur ya, nggak dicampur. Enggak, kita main tunggal. Iya, Main tunggal. Fipronil sama imidacloprid. Nanti kalau
di antara dua itu nggak mempan, baru kita cari yang lebih bagus lagi bahan aktifnya. Di antara dua itu nggak mempan, tapi sementara ini mempan ya. Sementara ini mempan. Sementara ini mempan. Makanya rahasianya untuk berhasil berbudidaya cabai, yang paling pokok utama kata Mas Baryo adalah gunakan varietas yang tahan, ya, yang punya daya tahan yang cukup baik terhadap OPT atau organisme pengganggu tanaman. Kedua, ya, pengendalian sebijak mungkin, ya. Iya. Itu biar maksud saya supaya nggak resisten. Supaya nggak resisten, supaya OPT ini nggak kebal. Seperti itu. Kita dapat rahasia sih, dapat tips hari ini yang bisa kita lihat di sini untuk tanamannya Mas Baryo. Hari ini kita kesempatan cuman kesini, sebetulnya masih punya kesempatan ke lahan-lahan yang lain gitu. Tapi karena pada episode 1 kita udah bahas ini bedengan datar, sekarang kita bisa lihat penampakan tanamannya udah seperti ini, dan kurang lebih 1 minggu lagi akan panen. Terus ini ya, saya tambahkan kebanyakan petani itu dia seakan-akan ditugasi untuk menyemprot dengan penyemprotan rutin, misalnya 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Sebenarnya itu menurut saya salah. Jadi tugas kita sebagai petani itu bukan menyemprot, tapi bagaimana kita membasmi hama, mengendalikan hama. Karena pengalaman saya kemarin, setelah kita semprot harus kita kontrol. Nah, itu kadang kita mayoritas misalnya asal nyemprot setelah semprot tapi tidak kontrol. Dia merasa tugas dia hanya menyemprot, bukan mengendalikan. Yeah. Kadang kita mengendalikan kan bukan membasmi. Yeah. Karena kalau kita membasmi habis nanti ekosistem kita kan, seperti itu. Yeah. Makanya seramah mungkin. Ya. Jadi kita udah lihat ya penampakannya. Masih ada harapan saya dengan Mas Baryo ini, termasuk yang pegang kamera Pak Sutradara. Angguk-angguk Pak Sutradara, angguk-angguk dulu. Jadi kita nih ini belum panen nih. Harapan nanti pas panen kita syuting lagi ya. Kita ngambil lagi, nge-shoot lagi di sini gitu. Jadi kita udah lihat nih hasil dari 75 hari yang lalu. Kita lihat sekarang ini penampakan 75 hari kemudian. Nah, kita harapkan nanti pas panen ini kayak apa sih panennya? Harganya juga berapa? Sekarang mungkin harga lagi wow. Kita tengok besok ketika panen. Mudah-mudahan harganya semakin lebih wow. Lebih wow lagi. Wah, kalau lebih wow ini tengok nih, udah samaan nih, udah mesembok nih. Ini kalau mau belajar melon Semangka Lombok untuk sekitaran Pemenang, ini salah satu petani andalan kita, petani muda, dan memang mayoritas anggotanya yang muda-muda, ya. Tapi bukan mama muda ya, tapi petaninya yang muda-muda, seperti itu. Ini cabai juga masih muda, bentar lagi panen, ya. Pak Sutradara udah tua belum? Belum. Kalau belum geleng-geleng. Oke, jadi mungkin itu ya. Kita tutup aja closing di sini ya. Jadi sahabat penyuluh pertanian Medio dimanapun berada, terima kasih sudah menonton dan mendukung channel kami, channel penyuluh pertanian Medio. Ya, kita udah dapat tips dari Mas Baryo. Kalau bisa disimak, silakan disimak. Dan harapan kita selalu dukung channel kita, channel penyuluh pertanian Medio dimanapun berada, agar channel kami dapat berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Mas Baryo. Salam pertanian maju, mandiri, modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Baryo. Oke.